Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nagari Berkemajuan secara waktu adat memakai. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana respon para penghulu terhadap permintaan izin tambang di daerah sulit air. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas juga berkaitan permintaan dari pemerintah kolonial untuk menerapkan pajak terhadap rumah gadang, yang di situ sekalipun ada keberatan, pada akhirnya dapat dimaklumi karena memang kondisi rumah gadang yang saat itu banyak ditinggal kosong. Nah, lalu bagaimana respon para penghulu-penghulu di sulit air terhadap permintaan untuk izin tambang di sulit air? Nah, mari kita simak lebih lanjut. Nah, sebelumnya silakan subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini. Informasi berkaitan dengan respon penghulu-penghulu sulit air terhadap permintaan izin tambang itu dapat kita simak di Koran Hindia Baru pada hari Sabtu 3 April 1926. Nah, di halaman pertama ini berjudul artikelnya Rapat Penghulu dan Anak Buah Negeri Sulit Air. SWK itu artinya Sumatera West. Nah, ini saya bacakan aja. Pada hari Ahad 21 Maret yang lalu telah diadakan rapat yang dihadiri oleh beberapa orang penghulu-penghulu dan anak buah, kira-kira 200 orang banyaknya. Rapat itu dipimpin oleh Datuk Temanggung, Kepala Negeri Sulit Air. Nah, Datuk Temanggung ini atau kita mengenalnya dengan Angku Palogai. Rapat itu diadakan di atas permintaan Kepala Negeri. Maksudnya akan membicarakan tentang satu, permintaan seorang Belanda, si Van Zip itu ya, tinggal di Bandung, akan memeriksa barang tambang pada tanah yang berwatas ya. Sebelah utara, ini saya baris sejajar dengan Khatulistiwa, jauhnya 2.200 mil sebelah utara dari pilar S11. Nah, ini yang mana maksudnya pilar S11 segala macam ini saya juga tidak memahami ya. Mungkin perlu dicek di lapangan. Nah, sebelah selatan baris sejajar Khatulistiwa, jauhnya 2.200 mil sebelah selatan dari pilar T179 daerah Bukit Riki. Nah, sebelah timur baris meridian yang melalui pilar T179 itu. Sebelah barat baris meridian yang letaknya 2.000 mil sebelah barat dari pilar S11. Nah, mana daerah yang dimaksud itu? Yaitu antara negeri-negeri Sulit Air, Simawang, dan Talawi. Dalamnya terletak hulu batang air Sarasah, Lurah Sipasang, Air Suliki, dan bukit-bukit si Bumbun Jantan, Bumbun Betina, Siriki-Riki, dan Taratak si Ambacang. Oh, arti ini kita sudah dapat gambaran ya, daerah yang maksud adalah sekitar ini. Kemudian pertanyaan pemerintah tentang sewa rumah-rumah adat dan beberapa hal yang bersangkutan dengan ini ya, ini kita sudah bahas kemarin ya. Nah, setelah rapat dibuka oleh Datuk Temanggung, ia lalu suruh bacakan surat-surat di atas Asisten Demang tentang kedua perkara itu sampai dimaklumi atau dipahami oleh para peserta pada saat yang hadir.
Nah, kemudian Datuk Temanggung bertanya, bagaimana pikiran atau timbangan kerapatan adat tentang pertanyaan atau permintaan pemerintah itu. Kerapatan adat sekata menimbang bahwa kalau permintaan Tuan Fanzip itu dikabulkan oleh pemerintah dan kalau apa yang dicarinya itu ada berhasil sehingga sampai tanah-tanah dijadikan tempat buat menambang, hal ini adalah amat berlawanan dengan keperluan rakyat. Nah, ini sangat menarik sekali ya, bagaimana para penghulu-penghulu pada tahun 1926 berpikirannya sangat futuristik ya, dalam pengertian jauh untuk masa depan. Artinya semangat melindungi hak-hak masyarakat adat itu sangat kuat sekali, dan ini kita harus pahami secara bersama. Nah, alasannya apa? Ada 8 alasan yang dikemukakan. Yang pertama adalah isi negeri sulit air perlu memakai tanah itu buat gunanya sendiri. Kalau bukan turunan yang sekarang, anak cucunya. Nah, jadi ini yang saya katakan futuristik tadi. Ya, artinya apa? Kalau tidak untuk sekarang bisa dimanfaatkan dari hasil tambang di sulit air itu, ya untuk anak cucu yang generasi yang akan datang. Nah, kita tahu beberapa tahun yang lalu ada upaya untuk menambang batu hijau ya, walaupun akhirnya dihentikan. Kan tapi itu adalah suatu upaya bagaimana teks ini, berita informasi ini, bagaimana para penghulu dahulu itu memikirkan masa depan kita, artinya kita hari ini. Nah, apa sebabnya? Isi negeri makin lama makin banyak. Akan datang nanti suatu ketika isi negeri sulit air, tiada temuat lagi tinggal di negeri itu, dan mesti pindah keluar tempat-tempat sekelilingnya. Kalau isi negeri tidak menyukai anak cucunya akan pindah ke negeri-negeri lain, dan sebahagian dari tanah-tanah yang dipinta itu adalah tempat yang sebaik-baiknya bakal pemindahan itu kemudian hari. Pemindahan ini mestinya akan terjadi, sedangkan sekarang sudah kelihatan mega-meganya, ya, tanda-tandanya. Berapa banyak isi negeri yang sudah pindah tinggal ke hutan, dimaksud bukan dan rimba, melainkan teratak-teratak di luar negeri karena kekurangan rumah dalam negeri. Disangka tiada satu negeri lain di Minangkabau yang ada mempunyai banyak terataknya seperti negeri sulit air. Nah, ini agak sedikit bertentangan dengan realitas yang terjadi hari ini ya. Pada 1926 memang jumlah penduduk di sana masih cukup tinggi ya. Walaupun terjadi pengurangan sehingga ada kebijakan penerapan pajak di atas rumah gadang, tapi kalau untuk ukuran hari ini masyarakat penduduk sulit air itu masih sangat ramai sekali. Nah, sehingga ada semacam prediksi oleh para penghulu saat itu bahwa jumlah penduduk sulit air akan banyak, sehingga perlu teratak-tatak tadi atau tempat-tempat yang akan ditambang itu adalah lokasi yang bagus katanya untuk dimajukan, untuk dikembangkan. Namun realitasnya tradisi kita merantau yang sudah mensumsum mengakibatkan negeri kita justru banyak ditinggal pergi, sehingga hari ini konon data yang saya dapatkan penduduk di sulit air tidak lebih dari antara 5 sampai 6.000 penduduknya. Nah, ini memprihatinkan ya. Nah, selanjutnya sebagian dari tanah-tanah yang diminta, ini nomor 2 ya, Fanzip itu amat baik bekal diteruka akan dijadikan sawah. Bertambah banyak isi negeri mesti sawah lebih dibanyakkan pula. Inilah suatu dari keadaan akan penjauhan bahaya lapar.
Sekarang saja hasil padi sudah tiada mencukupi, sehingga perlu didatangkan beras dari luar. Apalagi di atas bagian tanah-tanah yang diminta itu ada pula bersawah. Tentu menambah mempersempit penghidupan isi negeri. Nah, ini yang lagi-lagi argumen yang dikemukakan itu sangat futuristik ya. Artinya ya memang bertambahnya penduduk sehingga akan ada penambahan kebutuhan untuk memenuhi perut ya, artinya sawah-sawah, kebutuhan pangan. Nah, kalau seandainya sawah-sawah itu diganti menjadi areal tambang, tentu kita akan mengalami kesulitan beras. Nah, selanjutnya pertimbangan yang ketiga adalah sebagian dari tanah-tanah itu sekarang dipakai buat tempat memberi makan ternak, karena nanti ternak akan dilepaskan kalau tanah-tanah itu telah jatuh dalam tangan orang lain. Nah, ini artinya apa? Di kawasan yang akan dijadikan tambang itu dulu merupakan kawasan baku balo ya. Artinya tempat kita ternak-ternak makan, cari rumput segala macam. Ya, kalau sudah dibabat kemudian dijadikan tambang, kemana lagi ternak-ternak ini akan dilepas? Ya, alasan yang sangat rasional. Nah, yang keempat, isi negeri dari dahulu mengambil kayu dan dari rimba-rimba yang ada di atas sebagian dari tanah-tanah itu buat pembuat rumah dan sebagainya. Jadi pemberian tanah-tanah itu kepada orang lain adalah artinya mengurangkan, malah menghilangkan sebagian keuntungan isi negeri. Ya, ini lagi-lagi bagaimana gitu. Para penghulu itu sangat realistis ya, futuristik realistis ya. Artinya apa? Memikirkan masa yang akan datang, juga memikirkan keadaan pada saat permintaan itu diusulkan. Ya, kalau diandainya itu jadi dibabat jadi tambang, ya artinya gimana lagi kamu mau cari kayu-kayu untuk bikin rumah. Nah, keuntungan untuk penduduk Sulit Air katanya ya jadi hilang. Nah, yang kelima, pada sebagian tanah-tanah itu banyak didapat batu bara yang selalu diusahakan oleh setengah isi negeri mengeluarkannya buat jadi penghidupannya, seperti bertukang besi, pembakar kapur, dan sebagainya. Bukankah menghilangkan sebagian mata pencarian rakyat kalau tanah itu sudah jatuh dalam tangan orang lain? Nah, jadi para penghulu saat itu sudah mengetahui bahwa kawasan yang akan dijadikan tambang batu tambang itu juga kaya dengan material batu bara. Yang ini dibuktikan dengan banyak masyarakat Sulit Air saat itu yang menjadi pandai besi, kemudian membakar kapur, itu menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Nah, kalau itu diserahkan ke Fansip atau Belanda, ya otomatis akan kehilangan mata pencarian masyarakat Sulit Air saat itu. Nah, yang keenam, terletak Si Ambacang, sebagian dari tanah-tanah itu adalah kampung tempat tinggal orang. Kemana rumah-rumah yang ada di kampung itu nanti akan dipindahkan. Padahal tanah-tanah yang lain yang baik buat tempat pemindahan telah dipunyai orang lain. Nah, lagi ini realistis ya. Kalau itu mau ditambang, itu penduduk yang ada yang tinggal di daerah sana, di daerah Ambacang tuh mau gimana? Mau tinggal di mana? Sedangkan daerah-daerah lainnya sudah punya wilayahnya, pemiliknya sudah ada masing-masing. Nah, selanjutnya yang ketujuh, begitu juga sebagian dari tanah-tanah itu sekarang diperusahakan oleh setengah isi negeri buat ladang atau kebun, kebun ara, kebun kopi dan sebagainya. Kalau tempat itu telah dijadikan tambang, tentu akan merugikan kepada setengah isi negeri yang berkeperluan di tempat itu. Nah, jadi sangat rasional ya. Sana banyak kopi, ada para.
Ini kalau diserahkan, nah gimana? Ya, artinya apa? Ada sudah membaca datu-datu ini, istilahnya kalau mau ditambang ya kalau orang Belanda minta tanah ya nggak ada ceritanya ganti rugi gitu kan. Nah, yang kedelapan ya, yang terakhir ya, kalau tanah-tanah itu sudah dimiliki orang lain buat ditambang, tentu rimba-rimba alhasil mata-mata air akan rusak. Padahal air itu perlu buat dipakai guna sawah-sawah isi negeri. Nah, ini bagaimana masa para penghulu pada masa tahun 1926 itu sudah mempunyai cara berpikir environmentalism, berwawasan lingkungan. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena dalam logika pembangunan biasanya lingkungan itu ya dibiarkan saja, konsekuensi pembangunan ya lingkungan rusak seperti itu. Nah, para penghulu pada saat itu justru berpikiran lain, bahwa kerusakan terhadap lingkungan, kerusakan sumber mata air itu akan berimbas pada kondisi atau struktur ekonomi yang lainnya, yaitu mengganggu sawah, kemudian keperluan air bersih juga terganggu dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa buktikan juga ya hari ini di daerah antara, kalau kita jalan dari daerah Bangko kemudian menuju Kerinci, itu banyak sekali tambang-tambang emas yang mengakibatkan apa? Mata air sebatang jalur itu yang dulunya sangat jernih sekali, non ceritanya saya dulu nggak menemukan juga, akan tapi hari ini sudah berubah menjadi sangat keruh sekali, kuning, karena efek dari kerusakan yang ditimbulkan dari tambang emas yang ada di sana. Nah, ini sudah diantisipasi oleh para penghulu pada saat itu. Nah, yang artinya apa? Wawasan lingkungan, environmentalism, sudah melekat dalam alam pikiran para penghulu kita pada masa itu. Nah, sekianlah keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh kerapatan supaya disampaikan kepada oleh kepala negeri kepada pihak atas. Dan karena Hof Van Plat Bestur Solo ada memberi kesempatan pula akan menyatakan keberatan itu, boleh juga dengan mulut, maka kerapatan telah mengangkat 4 orang wakil yang akan menyampaikan keberatan itu. Wakil-wakil itu ditentukan buat satu suku per orang, 1 orang itu. Suku Piliang Datuk Mojo Bongsu, suku Simabur Datuk Marajo, suku Lima Singke Datuk Rajo Lenggang, dan suku Limu Panjang Datuk Raja Muda. Selama pembicaraan tentang pasal yang pertama putus, lalu diperkatakan tentang pertanyaan memberi perihal sewa rumah adat. Sebenarnya hari ini begitulah Datuk Temenggung berbicara, bukanlah disuruh oleh pihak atas kepada saya akan menjawabnya dengan dimupakati lebih dahulu dengan isi negeri. Bukan, melainkan saya hadapkan kepada kerapatan karena saya sekedar hendak beria-ia saja dengan yang hadir akan menimbang tentang salah benarnya jawaban saya kepada pihak atas. Kerapatan menjawab bahwa kerapatan belum suka akan membanding jawab kepala negeri itu sebelum pemerintah menerangkan apa maksudnya pertanyaan itu dilakukan. Karena kepala negeri tiada tahu pula tentang maksud pemerintah melakukan pertanyaan itu, kerapatan lalu menyerahkan pula kepada wakil yang berempat itu supaya melakukan pertanyaan kerapatan itu kepada ini ya, pada pihak Bestur di Solo. Nah, demikian isi berita tentang
bagaimana hasil kerapatan adat ya, kerapatan para penghulu sulit air merespon permintaan untuk izin tambang di daerah kawasan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dari catatan histori ini sesungguhnya kita dapat mengambil beberapa poin ya. Yang pertama, memang sudah diketahui sejak dahulu daerah sulit air itu cukup banyak sumber material yang bisa digarap. Nah, saya ada beberapa catatan hasil penelitian Belanda yang menjelaskan tempat-tempat atau gunung-gunung di sulit air itu punya kekhasan material sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, kita mempelajari bagaimana alam pikiran dari penghulu pada masa itu, yang saya sebutkan futuristik sekaligus realistis. Dia memikirkan jangka panjang, tapi juga memikirkan keadaan pada saat itu. Nah, yang paling penting sekali, yang ketiga adalah bagaimana seorang penghulu sesungguhnya juga memiliki suatu wawasan, yaitu wawasan lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar melihat manfaat atau keuntungan pribadi sesaat, akan tapi juga memikirkan bagaimana masa akan datang, bagaimana hari ini, dan juga bagaimana lingkungan. Nah, ini yang sangat penting ya, karena wawasan terhadap lingkungan ini sangat rendah sekali, terutama kita di Indonesia, sehingga pembangunan itu selalu menghasilkan kerusakan terhadap lingkungan. Nah, ini tentu harus menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita, bagaimana suatu agenda pembangunan dirumuskan dengan tidak mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan. Nah, mungkin demikian pembahasan kita tentang izin tambang di negeri sulit air dan bagaimana para penghulu meresponnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.